every time you putting something in your mouth except coffee tea without sugar is spike your insulin. Itu dia nih yang kita luruskan ini. Ini harus diluruskan. Berbuka dengan yang manis, tanda kutip manis. Saya sudah minum beberapa model minuman yang manis tanpa gula, tapi banyak banget glukosa alami yang bisa kita buat. Iya. Terus kalau saya mulainya dari mana-mana ya. Oke. Actually thinking more deep. Alangkah indahnya kalau kita mengerti tentang sesuatu, real product knowledge, memasukkan sesuatu yang cantik, indah, penuh dengan cinta ke dalam tubuh manusia. Apa yang lebih baik dari itu? Kita tidak usah berkuar-kuar charity ini, charity itu kan, tapi memasukkan sesuatu yang membuat orang bahagia, sehat. I think is that a basic of life. So that's why namanya moksa. Moksartam jagat ditaya caiti dharma. Moksa itu artinya ini, final destination. That's I would like my life for, gitu sebenarnya. Oke. Kalau boleh saya terjemahkan. Zaman sekarang tuh banyak orang makan asal memasukkan. Pikirannya ke televisi, ke handphone, dia sambil mengunyah. Nggak rasa jadinya. Jadi bahwa bagaimana kita menghargai makanan, apa saja yang akan kita masukkan ke dalam tubuh. Itu akan timbal balik. Ya, artinya kalau buat saya begini, tidak ada yang lebih indah. Pondasi dasar dari kehidupan itu apa? Makanan kan. Betul. Bisa survive. Air sama makanan. Ya itu semua namanya makan, memasukkan sesuatu, termasuk essential. Why? Because you smell and hirup, bawa ke dalam, evaporate, jadi melalui mulut, melalui hidung, telinga. Ya pasti. Mata, bayanya penyajiannya indah. Kan begitu, dari mata turun ke hati. Sambil menyelam minum air dapat ikan gitu ibaratnya, betul toh? Kalau saja kita, nah kendala yang orang rasakan sekarang kan begini, diet makannya nggak enak. Iya betul. Kita diet makan indah dan enak. Kenapa saya setiap 1 bulan sekali dulu hari Jumat itu kasih orang makan gratis. You can eat whatever you want, you can donate, no problem, but in the same time kita membesarkan orang gitu, dengan menyehatkan orang, itu yang sebenarnya ingin kita lakukan. Tidak perlu cerita-cerita kan, it's good, it's attract people. Ikhlas, tapi ya ikhlas ya. Jadi nomor 1 itu yang dirimu harus lakukan. Lebih banyak. Iya. Bahagia, nyaman sama diri sendiri, semua akan ketarik. Absolutely. Saya baru menyadari itu beberapa waktu yang lalu. Gampang Mbak, karena kita masih material world. Ya, saya lagi change, maksudnya menyadari itu, belajar, dan itu yang ingin saya tularkan ke teman-teman komunitas juga. Kalau ngomong kan seperti saya bilang gampang ya. Look at how nice is that, how lucky we are kan. Ini matamu kenyang ini, Masya Allah. Masya Allah, ini matamu kenyang dengan orang-orang yang lalu lalang. Ya. Jadi ceritanya itu, ini kemana-mana kita baca, itu sebenarnya tujuan dasarnya. Saya sadari ketika saya punya restoran 6 Mbak di dulu Legian, ya restoran biasa ya. Yang mana saya pikir oh ya cari uang lah ya. Saya kemudian tahun 2000 berapa ya? 2006. Saya diam. Wow, saya bilang, saya sudah meracuni berapa orang ya. Dan saya mengerti tentang itu. Dan saya membiarkan itu. Saya diam. Wow, 6 loh. 6 saya punya restoran. Itu nggak main-main duitnya tuh. Tahun itu Bali luar biasa. Terus saya diam. Oh my God, I wish I don't know, then I will continue to do it kan. Jadi dari situ awalnya ada ada malaikanya ya. Tapi sebenarnya thoughtnya dari dulu kan, saya sudah
hampir 21 tahun mengerti tentang ini itu, tentang akar, tentang dan lain sebagainya. Saya ulang kembali, ketika saya umur 13 tahun saya dikasih tentang autophagy. Sekarang disebut autophagy, which is autophagy kan Nobel, dia dapat Nobel. Jadi recycle for you is very important. Recycle your damaged cell. Imagine, jadi keriput kita nanti hilang kok. Recycle your damaged cell. Caranya apa? Puasa. Apa? Puasa. Masya Allah, puasa. Iya. Tapi mengistirahatkan sel, mengistirahatkan metabolismenya dulu, kemudian menghidupkannya kembali. Kata-katanya aja udah indah. Recycle your damaged cell. Recycle your damaged cell dengan puasa. Udah, itu aja dipahami dulu. Tetapi kemudian yang saya lihat, orang mau buka puasa minum manis dan lain sebagainya, kan nggak perlu gitu. Itu kan dia striking, karena every time you putting something in your mouth except coffee tea without sugar is spike your insulin. Itu dia nih yang kita luruskan ini. Ini harus diluruskan. Berbuka dengan yang manis, tanda kutip manis. Saya sudah minum beberapa model minuman yang manis tanpa gula, tapi banyak banget glukosa alami yang bisa kita buat. Iya. Jadi itu dia, anything that you putting in your mouth it will spike your insulin. When the insulin spike, lonjakan ya, metabolism stop or slowing down. Kenapa kemudian kita punya di sini muffin top? Saya mungkin agak gemuk ya sekarang karena saya norak terakhir nih, tapi perut saya nggak ada. Ini juga kan, ini masih ada sisa-sisa kecilnya, gila. Jadi saya tuh mengagumi bodinya orang Bali itu. Dia tegap karena dia kan gini bu, begini, sama ini begini. Jadi gimana nih? Enggak, saya nggak bisa itu. Karena saya dari Puri soalnya kan. Jadi ini loh. Nah, ini core-nya. Sebentar ya, ini core-nya. Core-nya, yuk kita belajar core. Kita diginiin aja. Belajar menari. Ini pertama. Diselipin. Di sini bisa ya. Ini kan. Sebentar. Sini ya. Hai. No. Aku nggak akan gendong kamu. Sini, saya suruh kamu berdiri. Bisa. Oke. Ini gini. Ini harus naik. Di sini dah core-nya. Ini rata. Nah, itu dia. Nah, gitu. Ini ke sini. Rasakan di pinggangnya? Iya. Ih, gile. Nah, begitu saja. Nah, lututnya rasakan? Gila, lututnya kuat. Core-nya di situ. Ini ya. Di sini. Ini ya. Jangan main-main. Bukan di sini, sama di sini. Ini orang autoimun paling rentan ini. Ya, dengan latihan begini, saya biasanya sepeda kenceng. Ya. Ini bisa menggantikan sepeda ini. Ya. Kan di sini diam nih. Dan ini dengan begini dan senyum. Nah, otomatis kan? Gini ya, jujur ya. Sebetulnya tidak bisa senyum. Iya. Orang itu akan tegang menahan. Ya, otomatis harus senyum. Itu kan filosofi sebenarnya. Oh ya, you are very good core ya. Dan di sini kayak gini. Nih bisa nih. Ibu itu aja nanti latihan itu karena apa? Dia kan salsa nih. Mending ke tradisional Bali deh. Ya. Salsa kan begini aja. Kan begitu. Betul, bagus banget. Tapi kalau ini dia ngekor. Ini berasa di tulang ekor. Dia nahan perut gini. Nahan perut. Otomatis saya senyum kan? Ekspresi yang tidak ada di mana-mana. Ekspresi. Tuh, orang kan menari bergerak gitu kan. Kalau ini kan kita berinteraksi. Kita kan otomatis. Biasa. Ibu saya penarinya Bung Karno. Saya sih. Bukan Noe. Keinjak. Jadi basic itu ketika saya yang buka
ketika dari umur 13 itu, jadi beliau ajarkan saya nggak sengaja akar, kalau ini dicampur dengan ini menjadi apa, saat ini dengan ini apa. Nah, ibu beliau mengajarkan gini sama saya, skip your breakfast. Are you crazy? Saya bilang gitu. Ya kan, kita kan disuruh breakfast the most important meal of the day. Kalau di UK itu Pangeran Bos, breakfast like a king ya? Ya, Like a king. betul. Wah, ternyata Opposite. ilmu bareng. Oke. Opposite. Kita dengar kenapa? Oke, saya jawab ya. Terus waktu itu saya bilang, are you crazy young man? Saya bilang gitu ke kakek saya kan. Enggak, saya bilang, tapi guru saya bilang, oh ya nama kita kan ini sama guru lah dibanding keluarga sendiri. No, I'm not crazy, I'm experienced. Dia bilang gitu. It's up to you, nanti waktu yang akan memberitahu, katanya. Beneran lu, saya nangis berlinang air mata kemudian ketika dia sudah meninggal. Jadi dia bilang, skip your breakfast as much as you can. Terus makan siang, jangan makan buah. Are you crazy? Saya bilang gitu. Buah is the most beautiful creatures, saya bilang gitu kan. Terus creatures, ya let's say creatures, saya bilang gitu kan. Nah terus beliau bilang boleh makan buah, tetapi yang kelasnya berries, karena tidak ada gula banyak. Karena gula itu menghambat metabolisme. Nah, kita kembali tadi merecycle damage. Nah, waktu berpuasa inilah yang namanya bile, kita memproduksi bile dari gallbladder. Kalau makan goreng-gorengan, come on Cap, ketika apa namanya kita berpuasa ini kan memproduksi bile. Bile itu diproduksi dari gallbladder. Gallbladder itu kalau bile ini nggak cukup memproduksi, itu kita mulai ada fatty liver, mulai gemuk, mulai macam-macam. Makanya ada yang gitu tuh loh, pendawa. Itu berarti mungkin makan gorengan, jadi nggak kuat bile-nya nyepri ini. Makanya harus minum vinegar, cuka apel untuk balance, Ibu. Banyak orang yang masih jauh sekali di belakang tentang mengerti ini. Coba deh kalau lagi asam lambung, tabrak sama itu. Ingat nggak rumus asam basa? Iya. Udah terjawab kan? Iya. Jadi kayak kefir itu asam, tetapi dia akan membuat basah lambung. Asam. Jadi kita makanya jangan khawatir. Memang banyak stigma-stigma yang beredar di masyarakat. Oh, yang sudah menyesatkan ya. Itu kerjaan marketing produk ya. Apalagi. Aduh. Oh, sekarang orang belum ribut masalah minyak kelapa. Baru ribut kan dulu dari kita. Dari nenek ya. Sendiri minyak lentik. Tetapi kelapa tidak harus banyak ya, karena itu bisa clog your artery. Nanti saya ceritakan chemicalnya kan saya bisa mengerti. Nah kemudian ketika ini diproduksi, jadi gini beratnya, ini gallbladder dispraykan makanya shoot. Kalau makanan ini saking nggak bagusnya, nggak terurai. Kan ini yang mengurai protein, gagal itu gallbladder. Nah di situ maka kita burping, kentut, jadinya kan. Wow. Jadi waktu itu saya masih ragu kan, maksudnya masa nggak boleh makan buah, padahal buah kan hebat sekali. Kurangi ya, dia bilang kurangi. Belum really. Akhirnya setelah itu kita makan ya itu yang intermittent. Problem kita kan makan nasi, Mbak. Waduh, gulanya gila. Gula lebih jahat dari alkohol sebenarnya di tubuh. Ingetin tadi ya, ketika spike your insulin, everything slowing down. Oh berhenti, kenapa? Kita punya muffin top di sini tuh loh, yang di belakang sini yang ada anduk-anduk ini. Gak usah, kalau orang gemuk otomatis punya. Orang kita sehat dulu deh, berat badan pasti mengikuti. Gitu. Saya baru saya pernah naik berat badan tinggi sekali karena sebenarnya saya nggak makan, nyicip. Baru saya mengerti, oh my god, ini dia bener kakek saya gitu loh. Saya belajar Ancient, saya belajar macam-macam, tapi otak saya kan brutal. Sebelum saya ngebuktiin bener, saya tidak akan follow.
Saya tidak akan berbunyi di audien kalau tapi I know. Sorry ya, I will check, takut apa dia mati. Ya, nyala. Penting banget soalnya. Itu yang orang belum ngerti. Ini kan sukses. Gaby, tell me how do you feel after you doing keto? This is on the interview though. You can. When I walk past accidentally. As alright. So tell a little bit. I mean, how good you're feeling after you follow the intermittent. Were hard, but now I'm feeling Superb. better energy. Look at the skin. You feel that before? No, now. No, I feel better. Setelah kita diet gitu loh, setelah kita Sugar spikes. Yeah. Lost weight. gila itu, belum pernah. Om Swastiastu. Jangan lupa campur-campur ada di sini. Because of sugar, but now, yeah, much better. And you eat really nice food. Just no grains, no potatoes. Ya, jadi Gaby committed to do it. It's amazing result as she mentioned. Yeah, because then also she understand immediately. Many people still late to understand, like we are mostly Indonesian gitu. Nah, saya lanjut lagi. Oke, I'm continue darling, thank you. Jadi dari situ ketika saya mulai menggemuk, Mbak, saya bilang saya makan sehat, nggak cukup ternyata. Saya makan sehat, bayangkan saya punya restoran sehat kan, saya makan sehat. Aduh, pokoknya nggak makan ini, nggak makan itu. Saya menggemuk. Telapak kaki saya sakit, tangan kaku dan lain sebagainya. Saya bilang saya malu loh saya ngomong tentang makanan sehat, kok saya yang gak seru gitu. Terus saya balik ke kakek saya tentang ilmunya gitu. Baru kemudian saya ngerti, oh ini yang dinamakan autophagy sama low carb, moderate protein. Ya orang kenalnya keto, tapi banyak orang salah mengerti tentang keto sekarang. Iya. Saya nangis di situ, saya baru, oh my god, I wish that I hear you from beginning gitu. Umur berapa itu? Saya sebenarnya udah up and down sebelumnya melakukannya, tapi kan tidak dengan konsep core yang benar mengerti. Kalau sehat saya mengerti pemahamannya, ingredient satu bahan sehat paham, tapi how it works, chemical reaction. Okay, that's chemical reaction. Makanya seperti kita bikin kue, gimana jadi manis tanpa gula. Itu sih udah lama saya mengerti, tapi saya tidak terapkan ke diri saya. Masih nggak apa-apa, kan saya makan sehat juga. That's the thing. Gitu, sehat sekali makanannya, masih juga bengkak. Saya foto sama Ivan Gunawan, Poppy Darsono, saya baru lihat, my god, gitu, dan tidak sehat. Bayangkan kan nggak tahu penyakitnya apa ya, ini penyakitnya apa? Bahan makanannya sehat, membuat tidak sehat. Ini kalimat yang kompleks nih. Jadi kita begini, dengarkan lagi, lagi. Masing-masing ingredientnya sehat, tetapi kalau tidak paham cara mengolahnya akan menjadi semacam chemical reaction. Yang hasilnya mungkin tidak sehat, mungkin sehat. Bahannya benar, mengolahnya salah. Artinya harus satu kesatuan. Hasilnya akan menjadi salah. Oke, harmoni. Satu kesatuan bahan dan mengolah dan semuanya memasukkan cara memasukkannya akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu tugas kita. Jadi orang yang main body and soul terhadap makanan. Ya. Pengolahan holistik.